ada seseorang yang menunda pernikahan karena ada sesuatu yang harus dikejar seperti target skripsi atau lainnya, Bu ya. Apakah hal itu sah atau bagaimana, Bu ya? Pertama, orang harus paham pernikahan itu tujuan untuk apa. Tujuannya bukan untuk memperbudak pasangan. Tapi pernikahan adalah bagaimana kita bisa tolong-menolong untuk menggapai kesuksesan. Ini yang harus dihadirkan. Jika seorang laki-laki, dia punya hajat menikah. Kuat hajatnya. Takut tersebut dalam keharaman, pergaulan yang luar biasa. Mana lebih bagus dia menikah atau menyelesaikan pendidikannya? Orang cerdas rata-rata akan mengatakan, pilih salah satu. Sebab kalau menikah, mungkin akan berantakan belajarnya. Konsen belajar, tapi mungkin syahwatmu bagaimana? Itu kelas rata-rata. Cuman saya pengen membangun orang punya cerdasan di atas rata-rata. Jangan seperti orang biasa. Kenapa tidak jadikan pernikahan itu adalah sarana untuk mencari kawan yang bisa saling mendukung? Kan lebih indah lagi. Terpenuhi kebutuhan syahwatnya. Sebab hari ini, yang tidak menikah tapi syahwatnya bergolak, tidak kenal agama, berzina. Sampai naudzubillah ada buahnya, alangkah banyak orang hamil luar nikah, ayo. Kenapa itu semua terjadi? Karena dia tidak takut kepada Allah. Kenapa cara pintu halal yang indah tidak kita buka? Oke, Anda sebagai seorang siswa, punya hajat menikah, ketemu siswi yang punya hajat menikah. Tentunya semuanya punya masa depan yang baik. Sama-sama berpendidikan. Urusan kehamilan bisa diatur. Sama-sama mengerti. Caranya seperti apa. Dan himbauan kami adalah tidak dengan obat, akan tapi dengan hitungan-hitungan atau dengan cara-cara. Sebab obat itu memasukkan kimia ke dalam perut adalah juga tidak bukan suatu yang baik. Menikah saling mendukung. Kemudian sampai sukses. Bahkan subhanallah, suami istri indah. Berangkat sholat ada temannya. Nggak ada yang mengganggu, pikiran jelas. Kenapa harus menunda? Menuntut ilmu. Tapi dengan catatan Anda tanggung jawab dong. Jangan gara-gara pernikahan lalu berubah belajarnya menjadi merosot. Orang tua ya marah dong. Sudah orang tua yang membiayai, Anda semakin mundur belajar Anda. Wah, ini Anda tidak cerdas. Artinya Anda semakin cekatan, semakin semangat belajar. Kenapa? Orang lain tidak punya, aku punya halal di rumahku. Hiburan yang halal di rumahku. Tinggal belajar. Makanya menuntut ilmu tetap berjalan. Tanggung jawab dengan ilmunya, pun oleh orang tuanya telah direstui untuk punya yang halal. Itu baru cerdas. Hebat. Jika ternyata namanya manusia, istri keburu hamil. Nggak ada masalah. Istri yang tahu diri dong, karena suaminya juga lagi belajar. Saling memaafkan urusan nafkah. Bahkan dalam menuntut ilmu, kami sendiri mengalami bahwasanya kami menikah di saat kami belajar. Dan sengaja kami sampaikan, kami belajar. Bukan kami punya uang banyak. Setelah ada kesepakatan menikah, kami tahu. Istri belajar, kami masih belajar. Cuman daripada masuk wilayah haram, ya sudah menikah. Cara hidupnya sederhana, BSS. Bayar sendiri-sendiri. Istri dapat kiriman, saya dapat kiriman. No problem. Sampai bertahun-tahun, saya melanjutkan sekolah. Biasa semacam itu. Kenapa? Dalam rumah tangga kita tidak ada tuntut-menuntut. Saya dapat kiriman uang ala kadarnya. Dan memang sepertinya, saya tidak tahu betul, sepertinya lebih banyak istri saya waktu itu dapat uang. Cuman cara pakainya yang adil dong. Dihabiskan duit saya dulu, baru duit istri. Masa duit istri pakai dulu baru saya? Kan malu dong suami. Duit saya kalau sudah habis, baru duit istri. Dan itu pun tidak cukup, biasa. Tidak boleh kita saling menuntut. Setiap tanggal 20, 25, kadang-kadang sudah nggak ada. Bingung, mau beli roti, biasa. Mau beli ini nggak? Karena biasanya bagi sarapan roti di sana. Jadi biasa, alhamdulillah. Listrik mati biasa. Copot listrik musim panas. Pisang dimasukkan dan langsung matang. Di negeri panas. Listrik mati. Nggak punya duit untuk bayar listrik. Biasa. Nggak jadi berantem dan sebagainya, alhamdulillah. Karena dia menerima. Bukan menuntut. Tapi kalau sudah gaya hidup, tuntut menuntut, tersiksa. Maka Anda boleh menikah, tapi tolong di samping tidak saling menuntut, saling menghargai dong. Hargai. Saya ngerti kalau saya pulang dari sekolah. Pulang sekolah dia mengerti betul. Istri mengerti betul saya pulang sekolah. Kalau memang bisa nemeni masak saya. Kalau tidak, saya ada kerjaan, saya kerjakan.
Karena kita sambil sekolah, sambil ngajar juga waktu itu kan. Begitu jadi padat waktu kita. Nah, seperti itu, jadi wajar. Nah, istri waktu sekolah, hamil. Sampai kadang sering pingsan, hamilnya agak berat dan sebagainya. Sampai kadang infus masukin ke rumah. Ya, kita saling mengerti. Tidak jadikan itu beban, nikmat. Kita memperkhidmah kepada pasangan. Seperti itu. Jangan, yang menjadi masalah, ingat. Kenapa hidup menjadi susah? Anda menuntut pasangan Anda. Tersiksa hidup. Menuntut. Ya, suami memang berhak. Memang suami adalah kewajiban beri nafkah. Istri berhak untuk minta. Tapi ini kan proses. Ya memaafkan. Seorang istri bisa berkata pada suaminya yang baca, Bang, yang penting sukses belajar. Oke. Kan setelah itu kita cari sama-sama. Seperti itu. Makanya kami sampaikan mana? Menunda pernikahan karena menuntut ilmu atau tidak. Bisa sama-sama. Kenapa? Kalau Anda bisa menunda dan aman syahwat Anda tunda. No problem. Tapi kalau syahwat Anda berkurang tidak kuat, menikah, indah. Kemudian apa? Jangan biasa menuntut. Saya sekarang menikah. Waktu saya menikah, belajar. Giliran generasi anak saya, belajar. Sama-sama belajar. Sekarang anak saya juga belajar, harus begitu. Menikah, silakan menikah, belajar. Tapi benar dong belajar. Sekarang punya suami, belajar, tetap belajar. Suaminya juga belajar, sama-sama belajar. Biasa. Ya berlaku, BSS belajar, bayar sendiri-sendiri, tidak ada masalah. Kalau mampu. Itu aja sederhana, jangan bikin susah hidup. Kenapa Anda bikin ruwet hidup? Bukankah keindahan dalam bercinta adalah di saat Anda bisa memberi, bukan menuntut. Paham? Wahai orang yang ingin bahagia, hidup kok main tuntut, menuntut. Belum menikah sudah menuntut. Nanti gimana nafkah anak perempuan saya? Belum apa-apa bilang nafkah anak perempuan saya. Belum apa-apa sudah mau main tuntut dan sud. Anda harus punya harapan. Itu laki-laki hebat ya. Ke depan akan mengangkat derajat anak Anda. Sudah nikahkan. Mungkin Anda sebagai seorang bapak membiayai dia, no problem. Mantu Anda. Mantu Anda kan nanti kalau punya anak cucu Anda, sama kan. Sebagai seorang pria, tanggung jawab kalau punya rezeki. Jangan pelit dong, disembunyikan duitnya istri, mentang-mentang istrinya kaya raya. Oh ini laki-laki hebat benar. Yang menjadikan masalah orang nggak benar gitu saja. Orang memperbudak pasangannya. Memanfaatkan pasangannya. Bukan mengabdi, memperbudak. Itu sebab ketersiksaan. Menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.